Selamat sore, Pak Bimo. Perkenalkan, saya Daniel Aprilio, NPM 230327577. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil observasi saya yang saya lakukan untuk tugas pengganti UTS, Manajemen Retail. Toko yang saya observasi adalah toko Asko Pakuwon Mall Yogyakarta. Terletak pada Asko Pakuwon Mall Yogyakarta LG Floor, Jalan Ring Road Utara, Condong Catur, Kecamatan Depok, Yogyakarta. Pertama, saya akan menjelaskan hasil observasi saya mengenai variasi produk yang Asko tawarkan. Toko Asko memiliki lebar produk yang luas karena menyediakan banyak jenis lini produk yang berbeda. Mulai dari perlengkapan outdoor, kebutuhan hewan peliharaan, perkakas, peralatan olahraga, hingga dekorasi musiman seperti perlengkapan Natal. Dari sisi kedalaman, beberapa lini seperti perkakas dan perlengkapan hewan memiliki variasi produk yang cukup banyak, baik dari segi merek, ukuran, maupun jenisnya. Sementara itu, lini seperti perlengkapan olahraga dan dekorasi musiman terlihat memiliki kedalaman yang lebih terbatas, karena pilihan produknya tidak sebanyak kategori utama lainnya. Secara keseluruhan, Asko menunjukkan strategi retail yang berfokus pada kelengkapan jenis barang untuk menarik berbagai segmen pelanggan dengan prioritas yang lebih dalam pada kategori kebutuhan rumah tangga. Di sini ada foto-foto yang saya dapatkan melalui hasil observasi yang saya lakukan. Bisa kita lihat perlengkapan outdoor, ada tenda, ada cooling box, ada pot, ada kursi lipat. Terus di bagian pet foods, ini sepanjang rak itu saya melihat ada dry food, ada wet food untuk anjing, untuk kucing. Terus perkakas, di sini ada perkakas yang bisa membantu kebutuhan rumah dalam pembangunan maksud saya. Terus ada alat-alat olahraga. Di sini saya lihat ada barbel, ada beban tambahan, ada alat-alat gym. Terus yang jelas itu ada, karena sebentar lagi Natal, yang paling banyak itu ada pohon dan dekorasi Natal, serta pernak-pernik Natal. Berikutnya, jenis toko. Toko Asko dapat diklasifikasikan sebagai superstore, karena menawarkan berbagai macam lini produk dalam satu tempat yang luas dan lengkap. Asko menjual beragam kebutuhan rumah tangga, perlengkapan outdoor, perkakas, makanan hewan, hingga dekorasi musiman dengan kualitas yang cukup baik. Karakteristik ini menunjukkan bahwa Asko tidak berfokus hanya pada satu kategori tertentu seperti toko specialty, melainkan menyediakan berbagai jenis produk untuk memenuhi kebutuhan pelanggan secara menyeluruh. Dari sisi harga, produk di Asko tidak termasuk kategori discount store karena harga cenderung tetap dan menyesuaikan dengan kualitas barang. Berdasarkan hal tersebut, Asko tergolong superstore yang mengedepankan konsep kenyamanan dan kelengkapan produk dalam satu lokasi. Selanjutnya ada tata letak atau layout. Layout toko Asko menggunakan kombinasi antara pola grid dan free flow. Secara umum, sebagian besar area toko menerapkan pola grid di mana produk ditata berdasarkan kategori pada lorong yang teratur agar pelanggan mudah mencari barang yang dibutuhkan. Namun, di beberapa bagian tertentu seperti area dekorasi dan perlengkapan gaya hidup, tata letaknya dibuat lebih bebas atau free flow. Hal ini memberikan ruang gerak yang lebih leluasa bagi pelanggan untuk menjelajahi produk dan menciptakan pengalaman berbelanja yang lebih nyaman. Kombinasi kedua ini menunjukkan bahwa Asko berusaha menjaga efisiensi penataan produk sambil tetap memberikan suasana belanja yang menarik dan tidak monoton. Berikutnya di comparison zone. Setelah saya melakukan observasi di tempatnya langsung, saya dapat menyimpulkan bahwa toko Asko yang berada di tempat saya itu tidak memiliki di comparison zone. Saat pelanggan masuk dari pintu utama, mereka langsung disambut dengan berbagai produk yang dipajang, sehingga tidak ada area transisi antara luar toko dan area berbelanja. Hal ini membuat perpindahan dari luar ke dalam terasa cukup tiba-tiba, tanpa ruang untuk menyesuaikan diri dengan suasana toko. Selanjutnya, speed bump. Saat mengunjungi toko Asko, saya mengalami beberapa speed bump, terutama di area yang menampilkan produk dekorasi dan pernak-pernik Natal, patung hias bertema Natal, serta bagian alat olahraga. Penataan produk pada area tersebut cukup menarik perhatian dengan warna dan bentuk yang mencolok, sehingga membuat saya secara spontan berhenti sejenak untuk melihat-lihat.
Hal ini menunjukkan bahwa toko berhasil menciptakan titik fokus visual yang efektif untuk menarik perhatian pelanggan di tengah alur berbelanja. Selanjutnya, impulse items. Di area dekat kasir, toko Asko secara jelas menampilkan berbagai impulse item yang dirancang untuk menarik perhatian pelanggan di saat terakhir sebelum melakukan pembayaran. Produk-produk yang dipajang meliputi pernak-pernik Natal berukuran kecil dengan desain menarik dan harga yang relatif terjangkau. Berbagai jenis camilan-camilan manis dan asin, serta baterai dalam beragam ukuran dan tipe yang disusun rapi di bawah meja kasir. Penempatan ini menunjukkan strategi retail yang efektif karena memanfaatkan momen tunggu pelanggan di antrian untuk mendorong pembelian spontan. Dari segi klasifikasi, pernak-pernik Natal dan baterai tidak termasuk kebutuhan sehari-hari karena umumnya dibeli secara musiman atau ketika benar-benar dibutuhkan. Sedangkan cemilan dapat dikategorikan sebagai kebutuhan harian, tergantung pada frekuensi konsumsi individu. Strategi ini mencerminkan upaya Asko dalam memaksimalkan potensi penjualan tambahan melalui penempatan produk yang mudah dijangkau dan menarik secara visual. Berikutnya ada zona lain. Zona yang paling menarik perhatian saya selama berkunjung di toko Asko adalah bagian depan toko. Area ini menampilkan dekorasi bertema Natal berupa miniatur kota kecil yang dihiasi salju buatan, pohon Natal mini, area bermain, serta figur Santa Claus dan patung-patung kecil lainnya. Penataan ini menciptakan suasana yang hangat dan menarik sejak pertama kali pelanggan masuk ke toko. Selain berfungsi sebagai elemen dekoratif, zona ini cukup berperan sebagai daya tarik visual yang efektif untuk membangun kesan pertama yang positif dan mengarahkan perhatian pelanggan pada tema musim yang sedang diangkat, yaitu perayaan Natal. Selanjutnya, suasana. Suasana di dalam toko Asko terasa tenang namun tetap hidup. Pencahayaan yang digunakan dominan berwarna putih terang, memberikan kesan bersih dan modern, serta membuat setiap produk tampak lebih jelas dan menarik perhatian. Meskipun toko cukup ramai pengunjung, suasananya tetap terasa tenang karena tidak ada kebisingan yang berlebihan. Musik pelan yang diputar di latar belakang menambah kesan rileks dan mendukung pengalaman berbelanja yang nyaman. Dari segi kebersihan, toko ini tampak sangat terawat. Lantai dan rak produk terlihat mengkilap tanpa noda, menunjukkan bahwa Asko sangat memperhatikan kenyamanan dan citra profesional mereka. Aroma di dalam toko juga cukup menarik. Di bagian tanaman sintetis tercium bau plastik khas. Di area furnitur tercium aroma kayu baru. Namun, di bagian pet food justru tidak tercium bau menyengat sama sekali, menandakan bahwa produk tertutup rapat dan terjaga kebersihannya. Selain itu, dekorasi bertema Natal yang tersebar di berbagai sudut toko menambah nuansa hangat dan trendy, memberikan sentuhan musiman yang menyenangkan bagi pelanggan yang berbelanja menjelang perayaan Natal. Selanjutnya, pelayanan. Jika berbicara tentang pelayanan yang diberikan, saya akan langsung menjawab sangat baik. Dari awal saya masuk ke dalam toko, salah satu staf mereka langsung menghampiri saya dan bertanya sedang mencari kebutuhan apa. Ini akan sangat membantu untuk pelanggan yang sudah tahu ingin membeli apa sebelum memasuki toko, sehingga akan sangat mudah untuk diarahkan oleh staf ke tempat pemajangan produk incaran mereka. Staf Asko juga sangat ramah dengan selalu menawarkan bantuan ketika ada pelanggan yang mondar-mandir seperti saya. Ramah senyum dan selalu menyapa dengan selamat datang di Asko, selamat berbelanja. Selanjutnya ada teknologi. Toko Asko sudah memanfaatkan beberapa teknologi untuk mendukung kenyamanan dan keamanan dalam pengalaman berbelanja. Di sepanjang area toko terdapat layar TV yang digunakan sebagai display digital untuk menampilkan promosi dan informasi produk, sehingga membantu pelanggan mengenal lebih banyak pilihan tanpa harus mencari satu persatu di rak. Pada bagian kasir, Asko menggunakan mesin kasir digital yang mempercepat proses transaksi dan meminimalkan kesalahan dalam perhitungan. Selain itu, toko ini juga telah menerapkan sistem keamanan Electronic Article Surveillance atau EAS, di mana setiap produk diberi tag khusus yang akan memicu alarm jika dibawa keluar tanpa melalui proses pembayaran. Penggunaan IAS ini menunjukkan bahwa Asko menerapkan standar keamanan modern yang belum tentu dimiliki semua toko retail. Selanjutnya, rekomendasi dan penilaian. Secara umum, toko Asko sudah memberikan pengalaman belanja yang nyaman dan modern.
namun masih ada beberapa hal yang bisa ditingkatkan. Toko sebaiknya menambahkan zona dekompresi di pintu masuk agar transisi pelanggan dari luar ke dalam toko terasa lebih halus. Selain itu, jarak antar rak dapat diperlebar di beberapa area untuk memberikan ruang gerak yang lebih leluasa saat toko ramai. Di sisi atmosfer, penambahan sign yang lebih jelas dan pencahayaan yang lebih hangat di area tertentu dapat membuat toko terasa lebih ramah. Yang terakhir, penilaian untuk Asko dari saya. Saya memberikan nilai 9/10. Terima kasih Pak Bimo atas perhatiannya.